Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari Sabat kami dapat berbakti kepada Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan biarlah Roh Suci memberikan kuasa agar kami mengerti dan menghidupkan pelajaran ini di dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang sehat, di mana kami dapat melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa. Senang sekali kita dapat belajar lagi pelajaran sekolah sahabat kita hari ini dengan judul Menjaga Gerbang. Ya, gerbang harus dijaga baik-baik supaya orang yang ada di dalam gerbang itu aman dan selalu sejahtera karena dilindungi dan dijaga. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita tentang menjaga gerbang adalah tentang menjaga tubuh kita. Pekabaran Yohanes bukan saja untuk menjaga hati kita supaya bersih, supaya kita bertobat, atau supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang baik secara rohani, tetapi sehat juga secara badani. Dan pelajaran sekolah sahabat kita ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Mari kita hafalkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi adik-adik, tubuh kita harus dijaga karena itu rumah bagi Roh Kudus. Dan bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Dengan poin pentingnya harus kita ingat, yaitu kita menyambut kasih Allah jika kita mengabdikan seluruh hidup kita di dalam hidup ini untuk Tuhan. Melayani Tuhan dengan tubuh kita yang sehat. Ini salah satu pekabaran dari Yohanes. Tubuh kita diciptakan sangat ajaib, dan tubuh itu dapat bekerja dengan luar biasa. Tetapi tubuh itu harus dijaga, dan ada aturan yang harus diikuti supaya tubuh itu tetap sehat. Pekabaran Yohanes telah memberikan satu pekabaran yang penting. Dia menghidupkan kehidupan yang sehat, hidup dengan makanan yang sederhana, dengan udara yang segar, dengan olahraga yang baik, dan pikiran yang positif, memberikan kehidupan Yohanes suatu pelayanan yang cocok bagi kita untuk ditiru. Jadi kita sudah tahu Yohanes tinggal di padang belantara. Dia harus menyediakan umat Tuhan baik secara fisik dan rohani untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Nah, apa saja yang harus kita lakukan supaya tubuh kita itu sehat? Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Iman kita harus kuat, karena hati yang gembira, hati yang percaya kepada Allah akan memberikan satu kesehatan bagi kita. Nah, adik-adik, sehat fisik, sehat pikiran sangat berkaitan erat. Yang kemudian apa yang harus kita buat? Kita harus cukup tidur. Bagi kalian yang masih remaja, kalian membutuhkan 8-9 jam sehari untuk tidur. Disitulah sel-sel tubuh kita dibentuk. Bukan itu saja, sistem kekebalan kita ditingkatkan. Lalu udara segar
Udara segar itu seperti sesuatu yang memberikan makanan kepada otak kita. 25% dari udara yang kita hirup digunakan untuk otak supaya dapat berpikir dengan baik. Nah, selain itu, sinar matahari. Sinar matahari luar biasa fungsinya. Membunuh kuman-kuman, juga memberikan vitamin D yang membentuk tulang menjadi kuat. Bahkan orang yang cukup vitamin D dapat melawan penyakit COVID di dalam kehidupan ini. Lalu, setelah sinar matahari, olahraga penting. Jangan duduk-duduk saja di rumah. Kita perlu berolahraga, berkebun, atau berjalan kaki. Itu adalah yang paling sehat untuk tubuh kita. Jangan lupa, itu menguatkan otot-otot kita dan membuat kita berpikir dengan jelas. Lalu, pertarakan. Pertarakan juga sangat penting. Apa artinya pertarakan? Kita menghindarkan semua yang dapat merusak tubuh kita, dan kita harus menggunakan semua yang sehat dengan bijaksana. Apa saja yang dapat merusak? Teh, kopi, rokok, narkoba, gula, ya, makanan-makanan yang tidak alamiah. Alamiah artinya makanan yang Allah sendiri ciptakan. Contohnya buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan akar-akaran. Ini penting untuk kehidupan kita supaya kita sehat. Harus ada pertarakan. Itu sama seperti rem di dalam mobil, ya. Mobil kalau tidak ada rem, bencana bisa terjadi. Begitu juga dengan tubuh kita. Selain itu, adik-adik, setelah kita mengendalikan apa-apa yang tidak boleh digunakan, yang berbahaya di dalam hidup kita, kita sekarang menuju satu lagi yang harus kita ingat, yaitu air minum. Air yang jernih, tidak berwarna dan tidak berasa. Itu syaratnya. Itu mencuci tubuh kita dari dalam dan dari luar. Sangat bermanfaat supaya kita sehat. Air bersih menolong kita supaya hidup kita segar. Kuman-kuman yang ada bisa dihanyutkan, dan itu dapat membuat juga kita punya sistem imun akan meningkat. Kita membutuhkan 6-8 gelas air dalam sehari. Jadi jangan lupa. Nah, kalau tidak, pada waktu kita buang air kecil, perhatikan. Kalau sangat pekat atau kuning, itu berarti kita kurang minum air. Jadi, minumlah cukup banyak air supaya tubuh kita ini sehat dan dibersihkan, baik secara dalamnya dengan minum air dan luar dengan cara mandi dengan teratur. Kemudian adalah gizi atau nutrisi. Nutrisi sangat penting. Apa yang kita makan membuat kita, ya, sama seperti itu. Artinya kalau kita makan makanan yang sehat, kita akan menjadi sehat. Apa saja makanan yang sehat yang Tuhan telah berikan? Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan akar-akaran. Akar-akaran seperti wortel, bit, ya, seperti lobak, dan jenis akar-akar yang lain. Contohnya ubi, ya, talas, itu akar-akaran. Buah-buahan kamu sudah tahu, ya, pepaya, mangga, pisang, jambu, duren, dan sebagainya. Begitu juga biji-bijian, ya, gandum, padi-padian atau nasi, lalu sayur-sayuran. Makanlah berjenis sayur-sayuran yang berwarna hijau, banyak mengandung vitamin A dan juga vitamin C, buah-buahan yang berwarna kuning atau jingga. Nah, itu adalah
makanan alamiah yang Allah sendiri pilih untuk kita. Jadi, untuk memilih tubuh kita sehat ada 8. Iman kita kepada Tuhan, ya. Tidur cukup, udara segar, sinar matahari, olahraga, pertarakan, air, dan gizi yang seimbang dan alamiah. Itulah yang perlu kita jaga supaya kita mendapat tubuh yang sehat. Dan dengan tubuh yang sehat kita dapat melayani Tuhan dan Roh Suci akan tinggal di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita agar kita tetap sehat dan menjadi tempat di mana Roh Kudus dapat berdiam dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, baik fisik dan mental. Mudah-mudahan pekabaran Yohanes tentang pertobatan boleh menjadi bahagian kita. Bertobat secara fisik dan rohani, menyediakan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Baiklah kita menjaga tubuh kita, menjaga gerbang tubuh kita supaya kita sehat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, karena pekabaran kesehatan melalui kehidupan Yohanes memberikan peringatan bagi kami untuk menjaga kami tetap sehat. Biarlah kami dapat menjaga tubuh kami tetap sehat, karena kami tahu kami telah dibeli dengan harga yang mahal, diciptakan dengan luar biasa. Dan biarlah pekabaran ini menolong kami untuk melayani Tuhan lebih baik. Terima kasih Yesus untuk pekabaran hari ini. Biarlah Roh Suci menolong kami untuk hidup sehat, terhindar dari segala penyakit. Amin. Selamat sahabat adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Kita tetap sehat dan tetap semangat.